Tinggal bersama kakek neneknya di Jogja pasca ayah ibunya meninggal, seorang laki-laki nampaknya bahagia di tengah keluarganya, namun ternyata menghabisi sang kakek gara-gara uang. Seorang pemuda bernama Randy Ongkowijaya tinggal dengan kakek Morgan dan nenek Yeni yang memang sudah berusia 70 tahun. Karena ternyata orang tua Randy sudah meninggal dunia dan Randy kini tinggal bersama kakek neneknya. Kakek Morgan sendiri masih aktif, sering berolahraga, masih sehat meski umurnya sudah tak muda lagi. Masih sering kumpul dengan rekan-rekannya, bahkan kerap jalan-jalan. Dikenal sebagai pengusaha baik di Jogja, dirinya pun punya usaha toko alat tulis kantor. Di tokonya rame, cukup dikenal di kalangan lingkungannya. Randy yang tinggal dengan sang kakek hidup berkecukupan, bahkan dirinya kini berkuliah di Atmajaya, Yogyakarta. Waktu senggang Randy pun kerap membantu sang kakek, bahkan mengurusi toko. Seperti di hari itu, Randy pun mengantar sang kakek belanja keperluan toko. Randy saat itu pergi ke Ramai Mall, Randy yang menyetir sementara sang kakek ada di sebelahnya. Usai belanja, keduanya pun mau pulang, namun saat itu Randy lapar dan mampir ke restoran siap saji McD. Saat itu Randy yang turun sendiri, sementara sang kakek tak mau, hanya menitipkan kopi saja pada Randy. Randy turun untuk take away makanannya, setelah itu Randy pun masuk ke mobil. Tak lama, Randy pulang ke rumah dan saat itu hanya Randy saja yang turun. Sempat ditanyakan oleh sang nenek kemana sang kakek, Randy hanya menyebutkan sang kakek masih di mobil tertidur, belum bisa turun. Nenek Yeni pun akhirnya datang ke mobil tersebut, melihat sang kakek sudah tak bergerak, dibangunkan susah hingga akhirnya berteriak, meminta antar kepada Randy untuk rumah sakit, dibantu salah satu pegawainya. Saat itu juga sampai rumah sakit, namun dokter nampak kaget dan menyebutkan kalau sang kakek sudah tak bernyawa, bahkan sudah 2 jam kaku. Tak hanya itu, dari pihak dokter pun memberikan informasi kepada nenek Yeni kalau kakek Morgan nampaknya dihabisi seseorang, bukan meninggal biasa. Tak lama, pihak dari rumah sakit pun telepon kepolisian dan meminta dilakukan otopsi. Sontak saja pihak kepolisian datang setelah menerima laporan dari kedokteran. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun menginterogasi nenek Yeni, pegawai, dan juga Randy yang ada di sana. Menurut nenek Yeni sendiri, yang terakhir bersama kakek Morgan adalah Randy yang saat itu mengantarnya untuk belanja keperluan toko. Setelah diinterogasi, akhirnya Randy pun jujur, semua sandiwaranya terbongkar sudah. 2 bulan sebelum kejadian ini, tepatnya di bulan Oktober 2022, ada satu kejadian antara kakek Morgan yang kehilangan uang. Hingga akhirnya seluruh keluarga yakin kalau pelakunya adalah sang cucu Randy. Setelah diselidiki di perbankan, dilihat dari tabungan Randy, ternyata memang benar Randy mengeluarkan banyak uang. Terlihat di buku rekening Randy, dirinya mentransfer banyak uang senilai 87 juta kepada salah satu teman bernama Ken. Sontak saja sang kakek pun langsung meminta keterangan. Saat itu Randy mengakui kalau dirinya tengah berbisnis dengan Ken, namun tak menceritakan apa bisnisnya. Sementara dari keluarga sendiri ternyata sudah tahu permasalahan Randy dengan Ken. Bahkan saat SMA pun Randy pernah dimanfaatkan Ken. Saat itu Ken menjual barang-barang branded kepada Randy, namun ternyata barang tersebut adalah barang palsu. Permasalahan saat dulu sudah selesai karena ternyata keluarga dari Randy melaporkannya kepada pihak sekolah. Hingga akhirnya Ken pun mengganti uang-uang Randy saat itu menurut keluarganya. Kini terulang kembali, ada permasalahan antara Randy dengan Ken, bahkan Randy mengirimkan uang banyak kepada Ken. Kakek Morgan tak terima hingga akhirnya menelpon Ken dan meminta uang tersebut dikembalikan. Namun Ken sadar uang tersebut sudah tak ada, hingga akhirnya Ken mengajak Randy untuk menghabisi kakek Randy sendiri. Randy pun nampak tak bisa berbuat apa-apa menuruti semua keinginan Ken. Di antara Randy dengan Ken sendiri bahkan beberapa kali ingin membuat kakek Morgan dan nenek Yeni meninggal dengan racun, bahkan tak berhasil hingga akhirnya mengambil kesempatan ini. Ken sendiri bahkan menyuruh Randy untuk menghabisi kakeknya sendiri dan yang eksekusi adalah dirinya. Saat itu juga bahkan akan berencana menghabisi nenek Yeni, namun saat itu pegawai ikut hingga akhirnya Ken tak bisa menghabisi nenek Yeni. Saat pulang dari McD tersebut, ternyata di dalam mobil ada Ken yang sedang bersembunyi di bagasi. Di awal Ken pun akan ikut menghabisi nenek Yeni, namun ternyata pegawainya ikut. Ken pun akhirnya memilih bersembunyi dan tak keluar. Dari semua pernyataan Randy yang melibatkan Ken, namun Ken sendiri membantah semuanya. Menurut Ken justru dirinya lah yang dipaksa oleh Randy. Bahkan Ken mengungkapkan kalau dirinya tak tahu apa-apa terkait permasalahan ini. Namun nampaknya tak seperti itu. Bukti-bukti mengarah pada Ken dan Ken adalah otaknya. Bahkan ada satu cerita
apa yang membuat Randy nurut kepada Ken. Ternyata Randy sendiri adalah korban bullying dari Ken. Saat SMA nampaknya Randy diperlakukan tak baik oleh Ken, bahkan disodom oleh Ken dan direkam. Hingga akhirnya diancam rekam tersebut akan segera disebarkan apabila Randy tak menuruti keinginan Ken. Dari mulai uang hingga perlakuan. Dengan bukti-bukti yang ada termasuk beberapa teman Ken yang menjelaskan kalau benar Ken sendiri adalah laki-laki yang memang selalu memanfaatkan Randy. Bahkan menurut teman-teman dari Ken sendiri menyebutkan mereka tahu saat Ken membeli racun namun gagal tak bisa dipakai untuk menghabisi kakek nenek Morgan. Ken dengan Randy sendiri akhirnya disidangkan. Dalam persidangan itu keduanya memang saling lawan. Namun akhirnya pihak hakim pun bisa menentukan Randy sebagai eksekutor sementara Ken sebagai otaknya. Dalam persidangan tersebut pun akhirnya mendapat kepastian. Randy mendapatkan hukuman 15 tahun sementara Ken mendapatkan hukuman 20 tahun. Keluarga dari Randy sendiri sudah memaafkan Randy bahkan berharap hukuman Randy bisa diperingan karena Randy adalah korban dari Ken. Sementara keluarga dari kakek Morgan sakit hati ternyata hukuman yang didapatkan Ken hanya 20 tahun penjara, tak bisa lebih dari itu. Keluarga dari Ken sendiri meminta maaf bahkan tak menyangka kelakuan sang anak di luar. Di dalam rumah tahanan Randy pun mengaku menyesali dan kini dirinya kehilangan sang kakek kesayangan. Bahkan Randy pun mengirimi surat kepada nenek kesayangannya untuk tetap sehat dan menunggu dirinya keluar. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.